أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nas di Al-Faizna Channel dalam materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran ke-7, bagian 2, kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita biasakan untuk berdoa agar apa yang kita pelajari akan diberikan ilmu yang manfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Anak-anak sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah sahabat Nabi yang bernama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas siapa itu Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Khalifah Umar ibn al-Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar berasal dari suku Bani Adi, salah satu keturunan kaum Quraisy. Umar bin Khattab merupakan sosok seorang laki-laki tegas dan pemberani. Ciri-ciri fisiknya yaitu bertubuh kekar, urat-uratnya dan urat ototnya tampak kemerah-merahan. Telapak tangan dan jari jemarinya terasa kasar dan bahunya bidang. Tinggi postur tubuhnya menambah kegagahannya. Ketika berjalan bersama sahabat yang lain, terlihat kepalanya menjulang ke atas dibanding sahabat yang lain. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian. Umar bin Khattab masuk Islam setelah adiknya yang bernama Fatimah dan suami adiknya Sa'id bin Zaid masuk Islam. Saat itu Umar sangat marah ketika mengetahui bahwa Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Umar kemudian mendatangi rumah adiknya pada saat itu. Khabbab bin Arts sedang membacakan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Melihat Umar datang, Fatimah langsung menyembunyikan Al-Quran miliknya. Dengan wajah penuh kemarahan dan suara lantang, Umar menanyakan apa yang dibaca oleh Fatimah. Fatimah merasa ketakutan melihat kemarahan kakaknya. Umar memaksa Fatimah untuk menunjukkan apa yang dibaca. Fatimah akhirnya menyerahkan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Umar lalu membaca tulisan yang ada pada lembaran tersebut, yaitu surah Toha, surah ke-20 ayat 1-8, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.
Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Subhanallah, setelah membaca ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala membuka hati Umar bin Khattab. Umar memuji ayat-ayat Allah yang indah tersebut. Umar bin Khattab pun tergetar hatinya untuk segera memeluk agama Islam. Saat itu Umar menemui Rasulullah SAW yang sedang berada di rumah salah seorang sahabatnya, yaitu Al-Arqam. Di depan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para sahabat yang lain bersujud syukur atas keislaman Umar bin Khattab tersebut. Kehadiran Umar bin Khattab dalam barisan Islam menambah keberanian kaum muslimin menyatakan keislamannya tanpa sembunyi-sembunyi. Kaum muslimin semakin yakin dengan kebenaran Islam yang mereka yakini. Bahkan seringkali ketika Umar mengajukan saran kepada Rasulullah SAW, Rasulullah selalu menanggapi dan menyetujui saran Umar tersebut. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah memberi gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Al-Faruq berarti pemisah. Maksudnya pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dengan hadirnya Umar, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menukar ketakutan dengan keberanian, mengubah kesalahan dengan kebenaran, dan menjadikan sikap lembut menjadi sikap tegas dan kuat. Beberapa hal yang dilakukan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat lembaga-lembaga, antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah masyarakat, urusan tanah, pajak, dan lain-lain. 2. Mendirikan Baitul Mal. 3. Menetapkan tahun Hijriah yang dimulai dari saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. 4. Membuat mata uang dari emas atau dinar dan dari perak atau dirham. 5. Membentuk angkatan perang. 6. Menggaji para pegawai dan tentara. 7. Memperluas wilayah Islam. Beberapa daerah yang dapat ditaklukkan antara lain adalah Damaskus, Aleppo, Homs, Antioquia, Baitul Maqdis, dan sebagian wilayah Mesir, Persia, Palestina, dan Suriah. Umar bin Khattab meninggal pada usia 63 tahun, tepatnya bulan Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya adalah meneladani perilaku sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar kecil dikenal sebagai anak yang sabar, jujur, dan amanah. Abu Bakar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala dan berjudi. Adapun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang yang dikenal dengan tegas dan pemberani. Merupakan 2 sikap yang menonjol dari Umar bin Khattab. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap terpuji Umar bin Khattab, karena Umar yang mendapat gelar dan julukan dari Nabi sebagai Al-Faruq, artinya sebagai pemisah antara kebajikan dan kebatilan. Nah, anak sekalian, apa kira cukup pembelajaran kita kali ini tentang 2 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kedua Khalifah Umar bin Khattab. Keduanya adalah sahabat terdekat Nabi yang juga sampai makamnya pun kuburnya di dekat Nabi. Sebagai seorang muslim, tentunya kita ingin bisa berkunjung dan berziarah ke makam Rasulullah SAW, ke makam
Abu Bakar As-Siddiq dan ke makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke sana, baik itu melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran ini, dan Pak Anas berpesan, jaga kesehatan, biasakan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan tetap menjaga fisikal ataupun social distancing dimanapun kita berada, agar terhindar dan terbebaskan dari virus COVID-19. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.